Perang Dunia menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik itu tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap menanggung pada beberapa dasawarsa berikutnya, yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Fakta utama perang ini. Yang pertama, Perang Dunia I merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat permusuhan ini. Jumlah itu jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Yang kedua, serangkaian perjanjian kemudian ditetapkan terhadap negara yang kalah perang seperti Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara-negara tersebut, khususnya Jerman, karena telah memulai perang dan atas kerugian material yang sangat besar. Dan yang ketiga, Perjanjian Versailles tahun 1919 telah memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% dari wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Banyak warga yang mengaitkan perjanjian itu sebagai penghinaan atas kekalahan Jerman. Pecahnya Perang Dunia I. Perang Dunia I menandai konflik internasional skala besar pertama pada abad ke-20. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris mahkota Austro-Hungaria, dan istrinya Ardita Sophie di Sarajevo pada 28 Juni 1914 menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada Agustus 1914 dan berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Blok NTT dan Blok Sentral dalam Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, Blok NTT, Inggris, Prancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia. Belakangan juga bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat. Berperang melawan Blok Sentral yaitu Jerman dan Austria-Hungaria. Belakangan bergabung Turki, Ottoman, dan Bulgaria. Terjunnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia I. Suatu perubahan menentukan dalam pertempuran tersebut terjadi pada April 1917. Kebijakan perang kapal selam Jerman yang tidak terkontrol mendorong Amerika Serikat keluar dari kebijakan isolasionismenya dan terjun ke dalam jantung konflik. Pasukan dan bahan baru dari American Expeditionary Force di bawah kepemimpinan Jenderal John Jefferson ditambah dengan blokade yang semakin ketat terhadap pelabuhan Jerman akhirnya membantu menggeser kondisi perang sehingga menguntungkan Entente. Revolusi Rusia. Yang pertama, Blok NTT merangsek maju, Blok Sentral menyerah. Kendati Jerman berhasil mengalahkan Bolshevik Rusia pada perang di penghujung musim dingin 1918 dan mencapai gerbang Paris selama musim panas. Angkatan Darat NTT memukul mundur Angkatan Darat di Jerman di Sungai Marne. Mereka harus merangsek maju ke garis pertahanan Jerman di front barat pada bulan-bulan di musim panas dan musim gugur tahun 1918 atau disebut dengan serangan 100 hari. Blok Sentral pun mulai menyerah, mulai dari Bulgaria dan Kesultanan Ottoman, masing-masingnya pada September dan Oktober. Pada 3 November, pasukan Austro-Hungaria menandatangani perjanjian gencatan senjata di dekat Padua, Italia. Di Jerman, pemberontakan para pelaut Angkatan Laut di Kiel memicu pemberontakan yang meluas di kota-kota pesisir Jerman dan area-area di kota utama Hannover, Frankfurt, dan Munich. Badan Pekerja Serdadu berdasarkan model dari Soviet mencetuskan apa yang dinamakan Revolusi Jerman. Kekalahan selama Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan salah satu dari perang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas dalam pertempuran. Suatu jumlah yang jauh melampaui kematian militer di seluruh perang pada 100 tahun sebelumnya. Kendati jumlah statistik korban yang akurat sulit untuk ditentukan, diestimasi 21 juta laki-laki terluka dalam pertempuran ini.
Kerugian besar yang ditanggung semua pihak yang terlibat konflik sebagiannya diakibatkan oleh dikenalnya senjata baru seperti senapan mesin dan perang gas beracun serta kegagalan pimpinan militer untuk menyesuaikan taktik mereka dengan sifat peperangan yang semakin termekanisasi. Kebijakan atrisasi, khususnya di front barat, memakan korban ratusan jiwa serdadu. Pada 1 Juli 1916, sebuah tanggal dengan jumlah korban jiwa terbesar dalam satu hari. Angkatan Darat Inggris di Somme saja menderita lebih dari 57.000 korban. Tidak ada badan resmi yang melakukan perhitungan secara seksama atas kematian warga sipil selama tahun-tahun perang. Tapi pakar menyatakan bahwa sebanyak 13 juta non-kombatan tewas sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari pertempuran. Jumlah kematian penduduk sipil maupun anggota militer melesat pada akhir perang dengan berjangkitnya flu Spanyol, epidemik influenza paling mematikan dalam sejarah. Jutaan orang tergusur atau menjadi pengungsi di Eropa dan Asia Kecil akibat konflik tersebut. Kerugian harta benda dan industri sangat besar, terutama di Prancis dan Belgia, di mana pertempuran terparah terjadi.